good people, welcome to Student Fellowship Service Universitas Pelita Harapan. Gimana kabarnya semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang baik dan selalu disertai oleh Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Andri Panjaitan dengan tema pengharapan penuh kepadamu. Sebelum memulai ibadah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepadanya. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan kalau pada hari ini kami semua di sini boleh dikumpulkan kembali untuk bersatu hati memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami di sini ya Tuhan merendahkan diri di hadapan-Mu, mengaku akan setiap dosa dan kesalahan yang kita perbuat, baik itu disengaja ataupun lakukan secara tidak sadar melukai hati-Mu ya Tuhan. Kami mengakui segala kesalahan kami mohon ampun dan kiranya Engkau yang dapat menyucikan dan menguduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan agar supaya setiap kami yang hadir di sini dapat diberikan fokus, hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu, untuk kami dapat menerima firman dengan baik ya Tuhan. Berdoa juga bagi pembicara kami, Pak Andri Panjaitan ya Tuhan, yang akan memberitakan kebenaran-Mu, kiranya dapat diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam menyampaikan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Amin. Kita mau naikkan pujian untuk Dia, Allah kita yang ajaib. Mari kita puji Dia sebab Dia adalah Allah yang berkuasa. Hanya Dia yang layak untuk menerima pujian. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Meminta selamanya, Yesus Kaulah Raja mulia. Yes, mari kita ulang pujian dari awal dan lebih semangat. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Meminta selamanya, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Meminta selamanya, Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Tuhan, kami percaya Kau adalah Allah yang ajaib. Oleh sebab itu, kami mau berharap sepenuhnya
mau percaya hanya kepadamu, Allah kami yang berkuasa. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Shalom rekan-rekan mahasiswa, kita jumpa lagi di dalam Student Fellowship dan saya senang sekali mendapatkan kesempatan untuk dapat berbagi bersama teman-teman sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih karunia anugerah Tuhan, kembali kami mendapatkan kesempatan untuk dapat berfellowship, bisa berkumpul bersama walaupun secara online melalui Zoom ini. Biarlah kiranya ini tidak menghalangi kami untuk dapat sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, dan sebentar lagi kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami membutuhkan hikmat Tuhan, kami membutuhkan pengertian yang daripada Tuhan. Kiranya Roh Kudus tuntun pimpin kami, agar firman Tuhan yang sebentar Tuhan akan nyatakan melalui hamba-Mu, kami dapat mengerti dan kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan sharing firman Tuhan ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul PPKM. Nah, biasanya PPKM yang kita ketahui kan adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tapi hari ini kita nggak belajar PPKM yang itu, kita belajar PPKM yang lain, yaitu pengharapan penuh kepadamu, pengharapan penuh kepada Tuhan. Baik, mari kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita baca sama-sama. Hari ini kita ambil dari Roma 4 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-22.
Saya akan membacakan bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim dari Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikian firman Tuhan. Oke, nah dari firman Tuhan tadi kita coba mau belajar di dalam apa yang terjadi saat ini terkait dengan harapan. Baru-baru ini ada kasus yang sangat menghebohkan, yaitu bagaimana YouTuber terkenal dan juga sangat kaya, bahkan dikatakan crazy rich, ada Indra Kents dan juga ada Doni Salamanan. Ya, dua-duanya itu bisa menyedot perhatian banyak orang yang mungkin terkagum-kagum, bahkan mereka ingin menjadi seperti Indra Kents dan juga Doni Salamanan. Bahkan mereka mau mengikut, ya, mereka mau investasi, mereka mau mengeluarkan uangnya yang nggak sedikit, ya, karena ingin menjadi kaya, mungkin mau jadi terkenal seperti apa yang Indra Kents dan juga Doni Salmanan lakukan. Namun mereka nggak tahu, pada akhirnya saat ini yang terjadi adalah Indra Kents dan juga Doni Salmanan itu menghadapi masalah hukum, bahkan saat ini mereka sudah ditahan. Tentu saja kita tidak mau ikut hal seperti itu, kan? Tapi kenapa pada waktu itu kita betul-betul ingin seperti itu? Kita punya harapan yang begitu besar untuk Indra Kents dan juga Doni Salmanan. Mungkin karena kita hanya tahu saat itu saja, tapi kita tidak tahu akan masa depan. Nah, untuk itu hari ini mari kita sama-sama menanyakan kepada diri kita. Harapan seperti apa sih yang kita miliki? Kepada siapa sih kita miliki? Nah, banyak orang berharap menjadi kaya, menjadi terkenal. Terus mereka berharap kepada Indra Kents, Doni Salmanan, atau mungkin kepada pihak-pihak yang lain. Ya, nah, apakah harapan-harapan kita itu adalah harapan-harapan yang sebenarnya sifatnya hanya yang sementara, hal-hal yang duniawi? Atau sebenarnya kita punya harapan yang sebenarnya ini adalah ujungnya, tujuannya adalah kekekalan? Kepada siapa kita berharap? Apabila kita berharap seperti apa yang terjadi dengan orang-orang yang berharap kepada Indra Kents dan juga Doni Salmanan, kalau kita berharapnya kepada diri sendiri, mungkin kita merasa kita bisa, kita mampu, ya, atau mungkin kita berharap kepada orang tua, kita berharap kepada keluarga, atau mungkin teman-teman sekeliling kita, mungkin pasangan atau pacarnya kita, atau juga ya kita berharap kepada orang-orang hebat dan terkenal seperti influencer atau YouTuber itu. Atau mungkin kita berharap malah agak lebih ekstrim lagi nih, kita berharap kepada roh-roh jahat. Ada orang-orang yang sampai belajar ilmu hitam supaya mereka merasa mereka punya kuasa, punya kekuatan untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Ada orang-orang yang mungkin pakai jimat. Ya mungkin hari-hari ini teman-teman mulai nggak ngerti tuh apa itu jimat, ya. Tapi itu banyak sekali orang masih melakukan. Ada orang pergi ke Gunung Kawi untuk mendapatkan kemampuan untuk menjadi kaya, terkenal dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang berharap kepada pihak yang salah, tentu saja pada akhirnya dia akan menjadi kecewa. Apa sih kecewa? Kecewa itu adalah gap antara harapan dan kenyataan. Ya, jadi kalau kita berharap sesuatu, tapi ternyata akhirnya kita temukan kenyataannya nggak sesuai dengan harapan, kita menjadi kecewa. Dan pada waktu orang menjadi kecewa, ini bahaya. Ya, bahkan di Alkitab itu menuliskan semua kata kecewa di Perjanjian Baru diikuti dengan kata meninggalkan. Bahkan orang yang kecewa kepada Tuhan, dia bisa meninggalkan Tuhan. Ya, nah, jadi bicara tentang kekecewaan ini, mari sebelum kita menjadi kecewa terhadap situasi, kondisi, dan keadaan ini, mari kita mulai dulu dengan kita punya harapan yang benar, bukan yang false hope, ya, tetapi harapan yang betul-betul memiliki dasar. Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar bahwa pengharapan kita seharusnya adalah pengharapan yang itu sifatnya untuk kekekalan dan kita berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu kita berharap kepada Tuhan seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dari Roma 5 ayat 5,
apabila kita menaruhkan pengharapan kita untuk sesuatu yang sifatnya kekekalan dan harapan itu kita tujukan kepada Tuhan, sudah pasti tidak mengecewakan. Ya, di dalam Roma 5 ayat 5 firman Tuhan katakan demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa nggak mengecewakan? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita dan oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Artinya begini, kita tidak kecewa dengan pengharapan kita kepada Tuhan karena alasannya Tuhan itu mengasihi kita. Nah, kasih Tuhan itu kita tidak perlu pertanyakan ya, karena Ia sudah membuktikan kasihnya dan Ia sendiri adalah kasih. Nah, bicara tentang berharap, ya berharap itu kan bicara tentang sesuatu keadaan di mana itu tentu saja bukan bicara tentang berharap kepada masa lalu atau yang pas, atau berharap kepada hal-hal yang saat ini, ya, present. Karena nggak perlu pakai harapan. Tetapi pasti bicara tentang berharap ini kepada sesuatu yang akan datang, sesuatu di masa depan, future. Nah, kita berharap atas masa depan atau sesuatu yang akan depan itu menjadi apa? Menjadi lebih baik daripada masa lalu kita atau dari masa sekarang kita. Itu yang kita harapkan. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita tahu masa depan kita, future itu? Itu yang kita harapkan, tapi kita sendiri tidak tahu. Ya, nah itu sebabnya kita perlu berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang paling tahu. Jadi poin pertama, kenapa kita percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan tahu. Ya, firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 11 mengatakan demikian. Sebab aku ini, Tuhan maksudnya, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Masa depan, future yang penuh dengan harapan, dan itu hanya Tuhan yang tahu. Bahkan sebelum kita ada, Tuhan sudah punya rencana dan rancangan atas kehidupan kita. Dia maha tahu atas kehidupan kita, termasuk masa depan kita. Sehingga kalau kita mau berharap, berharaplah kepada pribadi yang paling tahu atas hidup kita, Sang Maha Tahu, yaitu Tuhan. Jadi poin yang pertama, kenapa kita berharap kepada Tuhan? Karena Tuhan tahu. Ya, di Roma 4 ayat 18 dikatakan, hal ini yang dijanjikan Allah kepada Abraham untuk memiliki keturunan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ini artinya apa? Tuhan udah tahu, pasti nantinya Abraham akan memiliki keturunan yang banyak. Kok dia tahu? Orang dia rencanakan, ya. Nah, yang pertama adalah Tuhan tahu. Yang kedua adalah Tuhan mau, ya. Nah, di ayat 18 kita bisa lihat Roma 4 ayat 18 tadi, ya. Dikatakan demikian, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Artinya begini, Tuhan yang mau Abraham punya keturunan yang banyak. Sehingga apa? Dia memfirmankan itu, dia menyatakan itu. Jadi perkataan atau firman Tuhan adalah bentuk kehendaknya Tuhan, kemauannya Tuhan, keinginannya Tuhan, rencananya Tuhan. Jadi apapun yang difirmankan oleh Tuhan, sudah pasti Tuhan mau untuk melakukan itu. Ya. Nah, juga di ayat 20, Roma 4 ayat 20 dikatakan bahwa tetapi terhadap janji Allah. Ya. Artinya apa? Itu adalah janji Allah. Jadi Tuhan memfirmankannya, Tuhan menjanjikannya. Itu berarti Tuhan mau untuk menggenapi atau melakukannya. Ya. Mazmur 33 ayat 18 firman Tuhan katakan demikian. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Artinya apa? Tuhan tuh mau untuk kita berharap kepadanya. Sampai apa? Tuhan mencari. Dikatakan mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia dan yang berharap kepada Dia. Bayangin, Tuhan mencari kita supaya apa? Kita yang takut akan Dia, kita berharap kepada Dia. Hal yang sama juga ada di dalam Mazmur 147 ayat 11. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Tuhan tuh mau loh, bahkan dikatakan Tuhan tuh senang kalau kita manusia berharap kepada Tuhan. Jadi nggak usah menjadi nggak enakan sama Tuhan. Aduh, nggak enak sama Tuhan, masa berharap sama Dia. Enggak, ya. Tuhan cari kita yang berharap kepada Dia. Tuhan senang kalau kita berharap kepada Dia. Kenapa? Kalau berharap kepada Tuhan nggak salah. Kalau berharap kepada yang lain itu bisa buat kesalahan. Oke? Nah, kemudian di Roma 8 ayat 32 dikatakan, Ia, Tuhan,
yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Artinya gini, Tuhan mau kita berharap kepada dia, sehingga apa? Dia mau memberikan, dia bahkan tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, supaya apa? Supaya itu memberikan kepada kita apa yang memang menjadi rencananya Tuhan atas kehidupan setiap kita. Mari teman-teman, jangan ragukan kemahatauan Tuhan dan kemauan Tuhan untuk kita berharap kepadanya. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu bicara Tuhan itu mampu. Jadi Tuhan mau, ya, Tuhan tahu, Tuhan mau, dan Tuhan mampu, ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Roma 4 tadi, dikatakan begini, bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Oke? Nah, itu dikatakan oleh Abraham. Abraham percaya Allah itu pasti berkuasa untuk melaksanakan apa yang Dia janjikan. Abraham nggak ada ragu-ragunya, ya. Nah, perlu kita ketahui, Allah itu adalah Allah yang omniscience, dia tahu segalanya. Dia juga adalah omnipresent, dulu, sekarang, selamanya, dimanapun, kapanpun, dia ada, gitu. Dan kemudian Allah itu juga adalah omnipotent. Artinya apa? Dia memiliki potensi, dia memiliki otoritas, dia memiliki kuasa yang tidak terbatas. Ya, 2 Korintus 9:8 dikatakan bahwa dan Allah sanggup, artinya Allah mampu untuk melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Coba katakan dengan saya sama-sama, segala sesuatu. Segala sesuatu artinya apa? Semuanya, ya. Apapun juga, Tuhan senantiasa mau untuk kita berkecukupan di dalam segala sesuatunya. Jadi mari kita nggak usah takut, kita nggak usah khawatir, ya. Dan selanjutnya dikatakan, ya, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Oke, nah ini bentuk janji Tuhan bahwa Allah itu adalah Allah yang sanggup untuk melakukannya. Ya, di Matius 19 ayat 25, ya, Yesus berkata kepada orang-orang, kepada murid-muridnya, ya, dibilang Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Artinya apa? Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu yang bagi manusia itu nggak mungkin. Jadi kita nggak perlu lagi ragu, ya, untuk bisa mengandalkan Tuhan. Kenapa? Tuhan kita adalah Tuhan yang memang betul-betul bisa diandalkan. Dia tahu, Dia mau, dan juga Dia mampu untuk menolong kita. Mari kita berharap kepada Tuhan. Nah, selanjutnya kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pasti kita jangan meragukan Tuhan. Ya, kita perlu datang kepada Tuhan agar Tuhan betul-betul menggenapi apa menjadi rencana Tuhan, rancangan Tuhan atas hidup setiap kita. Namun, Tuhan tuh nggak sendiri loh menggenapi rancangannya atas hidup kita. Ya, kalau kita ingat Roma 8 ayat 28, firman Tuhan katakan apa? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata turut ini memaknai artinya bahwa dia nggak sendiri. Kalau turut itu kan artinya ada yang lain juga. Ya, dia menjadi bagian dari hal itu. Tentu saja Allah adalah bagian yang terutama gitu. Tetapi Allah juga ingin melibatkan kita manusia di dalam menggenapi rencana Tuhan atas kehidupan setiap kita. Ya, itu berarti ada bagiannya kita yang harus kita lakukan. Tuhan sudah pasti kerjakan bagian. Nah, apa bagian kita? Ya, nah, karena Tuhan mau bekerja sama dengan kita, bagian kita yang pertama itu adalah, ya, apakah kita tahu? Ya, tahukah kita rancangan Tuhan atas hidup setiap kita? Ya, kalau Abraham, kita bisa baca tadi ya di Roma 4 bahwa dikatakan bahwa Abraham tahu kok. Loh, kok dia bisa tahu? Ya karena Tuhan yang kasih tahu. Loh, gimana caranya Tuhan kasih tahu? Karena Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah menyampaikan apa menjadi rencana Tuhan atas Abraham. Jadi Abraham tahu rencana Tuhan, rancangan Tuhan atas hidupnya. Dan kemudian Abraham tahu bahwa pengharapannya dia itu harusnya hanya kepada Tuhan. Apakah kita tahu bahwa kita hanya bisa berharap kepada Tuhan? Ya, Mika 7 ayat 7 dikatakan demikian. Tetapi aku ini menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku.
Tahu nggak kita bahwa harusnya bagian kita adalah apa? Kita menanti-nantikan Tuhan, kita mengharapkan Dia sungguh-sungguh, karena hanya Dia bisa menyelamatkan kita. Karena Dia adalah Allah yang mendengarkan apa menjadi jeritan hati kita, Allah yang tahu akan apa menjadi situasi, kondisi, keadaan daripada hidupnya kita. Ya, kemudian di Ratapan 3 ayat 24 dikatakan bahwa Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tahukah kita bahwa Tuhan itu adalah bagiannya kita? Ya, jadi Tuhan itu bukan siapa-siapa yang out of nowhere. Enggak, Tuhan itu adalah bagiannya kita. Oke? Sehingga apa? Sehingga kita bisa berharap kepadanya. Pertama tadi ya, apakah kita tahu? Yang kedua adalah maukah kita berharap kepada Tuhan? Ya. Kalau Abraham dia mau, ya, di ayat 18 dikatakan sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Jadi sebetulnya kenapa Abraham mau? Ya, orang nggak ada dasar untuk berharap, tetapi ternyata terbukti dia mau untuk berharap kepada Tuhan. Ya, kenapa Abraham mau berharap kepada Tuhan? Kenapa dia mau percaya kepada Tuhan? Ya, coba kalau bicara tentang situasi, kondisi, dan keadaan, sebetulnya memang benar. Abraham itu nggak punya dasar untuk berharap. Pada waktu itu, ya, di umur 100 baru akhirnya dia bisa melihat penggenapan janji Tuhan. Lama banget. Umurnya udah tua banget. Bahkan istrinya yang akan melahirkan anak perjanjian itu, Sarai atau Sarah, ya, pada waktu itu umurnya 91 tahun baru melahirkan Ishak. Ya, kita bisa lihat itu di Kejadian 21 ayat 5. Bayangin, ya, melahirkan di usia 91. Sebetulnya artinya bayangin, sampai umur 90 itu kan menjadi satu pertanyaan, bisa nggak? Itu kan istilahnya udah nggak bisa lagi bereproduksi. Sebetulnya udah nggak ada dasar lagi untuk berharap. Tetapi kenapa Abraham tetap berharap kepada Tuhan? Karena dia pegang janjinya Tuhan. Dia pegang firman-Nya Tuhan. Dia tahu bahwa Allah mau untuk menggenapi hal itu. Ya, itu sebabnya ya, di dalam Mazmur 38 ayat 16 dikatakan sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Nah, maukah kita memiliki satu keyakinan, kepercayaan, dan kita bisa mengatakan sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, bukan kepada siapapun, kepada yang lainnya. Mau nggak kita betul-betul hanya menaruhkan pengharapan kita kepada Tuhan? Di Mika 7 ayat 7 dikatakan bahwa tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Mau nggak kita untuk hanya menanti-nantikan Tuhan, tidak menunggu-nunggu yang lain? Ya, mau nggak kita hanya mengharapkan Tuhan saja yang menyelamatkan kita? Mau nggak kita untuk betul-betul percaya bahwa Allah itu akan mendengarkan kita? Ya, di Mazmur 71 ayat 5 dikatakan sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Ya Allah, sejak masa muda kita, maukah kita menjadikan Tuhan menjadi alasan daripada harapannya kita? Maukah kita percaya di masa muda kita bahwa kita bisa mengandalkan Tuhan untuk masa depan kita, bukan hanya masa sekarang kita? Baik, tadi kita udah bicara tentang bagiannya kita ada apa? Kita tahukah? Kita maukah? Dan kemudian adalah apakah kita mampu untuk berharap kepada Tuhan? Ya, nah kita bisa belajar juga dari ceritanya Abraham dari Roma 4 tadi ya. Dikatakan bahwa apa? Ya, di ayat 19 itu imannya Abraham itu tidak menjadi lemah. Ya, walaupun dia udah sadar, dia mengetahui bahwa tubuhnya itu sangat lemah. Ya, umur udah 100. Bagaimana mungkin bisa punya anak, gitu ya? Tetapi dia tetap mampu untuk apa? Kuat. Imannya tidak menjadi lemah. Ya. Kemudian di ayat 20 bahwa terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Abraham tidak bimbang dengan janji Allah. Dia tetap mau beriman, ya. Ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Di ayat 20 kita bisa lihat Abraham mampu untuk berharap dan mengandalkan Tuhan. Tentu saja itu bukan saja kekuatannya dia. Ya. Di ayat 21 bahkan dikatakan bahwa dengan penuh keyakinan
bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Jadi kenapa dia begitu mampu, penuh keyakinan? Ya, alasannya bukan Abraham, tapi alasannya adalah karena Allah yang berkuasa itu mampu untuk melaksanakan. Dan itulah dasar kemampuan daripada Abraham untuk terus berharap kepada Tuhan. Baik, dari apa yang kita sudah dengarkan tadi, artinya kita bisa belajar kepada Abraham. Bagaimana sebagai pribadi yang mendapatkan janjinya Allah, ya, dia tahu akan masa depan yang Tuhan sudah rancangkan atas dia. Dia tahu bahwa dia harus berharap kepada Tuhan. Kemudian dia mau untuk berharap kepada Tuhan, dan Tuhan memampukan dia untuk terus berharap kepada Tuhan. Ya. Nah, tapi dalam topik kita mengenai PPKM, ya, apakah Abraham benar-benar percaya penuh kepadamu, kepada Tuhan? Ternyata enggak, ya. Alkitab apa adanya sudah mencatat bahwa Abraham itu sempat nggak percaya. Masa sih? Kapan Abraham nggak percaya? Kalau kita coba pelajari, ya, bahwa ada satu titik Abraham itu mulai ragu-ragu. Kalau Tuhan janjinya mau kasih keturunan yang begitu banyak, tapi kok sampai sekarang Sarah istrinya kok tetap juga ya nggak punya keturunan, nggak hamil-hamil juga gitu ya. Sehingga itu mungkin membawa satu kebimbangan, keraguan-raguan. Abraham sempat loh. Nah, buktinya apa? Buktinya adalah dalam kondisi itu dia akhirnya bukan mendengarkan firman Tuhan, tapi ya mendengarkan firmannya istrinya, mendengarkan firmannya Sarah. Terus dia apa? Dia percaya sama firman atau perkataan daripada istrinya Sarah itu. Dan kemudian apa? Nggak hanya sekedar percaya loh, dia melakukan, dia taat dengan apa yang menjadi perkataan daripada Sarah. Dia tidak mendengarkan firman Tuhan, ya, dia tidak percaya kepada firman Tuhan, dia tidak taat kepada Tuhan di titik itu. Tapi dia mendengarkan firman-Nya Sarai, dia percaya kepada perkataannya Sarai, dan dia melakukan sesuai dengan perkataannya Sarai. Yaitu apa? Ya, Abraham menghampiri Hagar, hamba perempuannya Sarai. Dan dari situlah kemudian lahir anak, yaitu Ismail. Loh, kalau gitu sudah tergenapi dong? Enggak, karena anak perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham adalah anak dari Sarai, dari Sarah istrinya, bukan dari Hagar. Oke? Nah, ini berarti apa? Abraham coba-coba pakai caranya dia sendiri untuk menolong Tuhan menggenapi rencananya Tuhan. Please deh teman-teman, jangan pernah kita pakai caranya kita. Walaupun kita tahu ini adalah kehendak Tuhan, ya, tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan itu harus kita lakukan dengan caranya Tuhan, dalam waktunya Tuhan. Oke? Nah, itu nantinya akan berkenan kepada Tuhan. Ya, walaupun Abraham sempat miss lah ya, sempat khilaf lah ya, dia sampai akhirnya pakai caranya sendiri, ya. Tapi akhirnya Abraham bertobat, akhirnya dia berpaling, ya. Akhirnya Abraham betul-betul berharap kepada Allah, dan kita bisa lihat sudah terbukti, ya, dia diberkati dengan keturunan yang banyak. Oke? Artinya, ya, apa yang menjadi janji Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan atas hidup Abraham, pada akhirnya at the end itu digenapin oleh Allah sendiri, ya. Nah, kalau kita lihat di ayat 17 dikatakan, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Jadi arti Abraham itu adalah apa? Bapa banyak bangsa. Dan nama Abraham, yaitu bapa banyak bangsa ini, itu pada waktu Abraham belum punya anak sama sekali. Kan aneh. Namanya Abraham, artinya bapa banyak bangsa, tapi ternyata apa? Dia nggak punya anak. Ya, tapi dia percaya dengan itu. Oke, nah jadi mari dari firman Tuhan yang sama-sama kita pelajari tadi, kita bisa betul-betul PPKM, penuh pengharapan kepada Tuhan, ya. Seperti apa yang tertulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Artinya apa? Artinya, mari dengan janjinya Tuhan, dengan rencananya Tuhan, dengan rancangannya Tuhan, yaitu firman Tuhan, ya,
itu yang menjadi pegangan kita, itu yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita, sehingga firman itu membawa kita pada keyakinan dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Kita memiliki iman, dan iman itulah menjadi dasar untuk pengharapan kita, karena kita tahu pada akhirnya ya kasih yang adalah tinggal tetap adalah kasih yang daripada Tuhan yang tinggal tetap. Mari kita berharap kepada Tuhan sepenuhnya, karena kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi kita, sehingga kita bisa berharap kepadanya, kita beriman kepadanya. Kalau kita percaya bahwa orang tua kita mengasihi kita, ya, kita pasti punya pengharapan, ya. Padahal orang tua kita punya keterbatasan, penuh kekurangan. Allah kita nggak punya keterbatasan, Allah kita nggak punya kekurangan, dan Ia adalah Allah yang mengasihi kita. Masa sih kita nggak mau mengharapkan Dia di dalam kehidupannya kita? Baik rekan-rekan, di dalam kondisi situasi saat ini, yang saya percaya ini bukan kondisi yang sebetulnya kita inginkan di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, mungkin kita ngalamin ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, baik itu mungkin pribadi kita, terkait dengan studi kita, terkait dengan masalah keuangan mungkin, atau masalah hubungan, karena dengan kondisi physical distancing kita nggak bisa ketemu dengan banyak orang, kita mulai ngerasa kesepian mungkin, ya, ataupun masalah-masalah lain. Begitu banyak masalah yang terjadi karena pandemi COVID-19 ini. Tapi apapun masalah, persoalan, dan pergumulan kita, dari apa yang hari ini kita pelajari, paling tidak beberapa poin yang saya minta teman-teman bisa bawa pulang di dalam kehidupan kita, ya. Mari kita katakan sama diri kita sendiri, apapun masalah, persoalan, pergumulan kita, ini cuma sementara, ya. Badai itu pasti akan berlalu, ya. Jadi jangan fokus sama masalahnya. Kalau mau fokus, fokuslah kepada Tuhan, ya. Jangan banyak investasikan waktumu untuk mencari atau mendengar berita-berita yang nggak bagus, berita-berita yang negatif, berita-berita yang buruk, ya. Kalau kita terus dengar itu adalah sebuah hal yang malah mempengaruhi kita. Ingat, garbage in, garbage out. Kita masukin semua yang membuat kita menjadi khawatir, menjadi takut, kita menjadi mungkin malah jadi nggak bisa ngapa-ngapain karena ketakutan kita itu, ya, itu malah menghambat kita. Kita nggak akan bisa maju, kita nggak bisa bertumbuh, kita nggak bisa berkembang, ya. Garbage in, garbage out. Jadi jangan masukin sesuatu sampah dalam kehidupan kita supaya hidup kita nggak jadi sampah. Oke? Yang pertama, ini semua pasti akan berlalu. Yang kedua, ya, saat ini itu bukan akhir dari cerita. Kalau kita nonton banyak film, di pertengahan daripada film itu, ya, biasanya apa? Tokoh utamanya, jagoannya sering sekali ngalamin kalah, ya. Tapi kan nggak berakhir di situ. Ini bukan akhir daripada cerita. Biasanya at the end, jagoannya, bintang utamanya itu pasti akan menang, ya. Happy ending. Nah, kita harus percaya bersama Tuhan, apapun masalah persoalan kita saat ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah proses, tapi ujungnya adalah kemenangan. Bersama Tuhan kita cakap untuk melakukan segala perkara. Dan kemudian yang ketiga adalah, ya, bahwa apapun masalah persoalan kita, ini akan mendatangkan kebaikan bagi kita. God use problem for our good and our growth. Oke? Jadi masalah persoalan kita akan membawa kebaikan dan pertumbuhan di dalam kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Ya. Kemudian yang keempat, Tuhan pasti akan menggenapi rancangannya di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Melalui itu kita dapat menjadi saksinya Tuhan. Kita bisa memuliakan Tuhan. Kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Oke? Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi rema bagi setiap kita, menjadi berkat bagi setiap kita. Dan saya akhiri dengan janji Tuhan, firman Tuhan dari Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruhkan harapannya kepada Tuhan. Ayo, kita hidup di dalam PPKM. Kita hidup dalam pengharapan penuh kepadamu, kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan mengajarkan setiap kami saat ini untuk kami bisa betul-betul berharap penuh kepada Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang mengetahui yang terbaik bagi setiap kami. Tuhan, Engkau tahu apa menjadi harapan kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mau untuk kami berharap kepadamu, dan Engkau yang mampu untuk dapat menggenapi apapun menjadi harapan kami. Kau mampu untuk menggenapinya seturut dengan kehendak dan rencanamu. Ajar kami Tuhan, seperti apa yang Abraham lakukan. Abraham tahu rencana Tuhan. Abraham mau mengikuti
apa menjadi rencana Tuhan, dan Tuhan memampukan Abraham untuk hidup di dalam kehendak rencana Tuhan. Kami mau Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber pengharapan kami. Kami mau berharap kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan mampukan kami untuk terus berharap kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, seperti firman-Mu yang mengatakan bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk membawa masa depan yang penuh dengan harapan. Bersama Engkau, di dalam pengharapan kami kepada Tuhan sepenuhnya, masa depan kami akan penuh dengan harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Bapa, kami sangat bersyukur memiliki Engkau di dalam hidup kami. Kami tidak perlu takut, sebab Engkau selalu beserta dengan kami. Kami mau menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Puji Tuhan, semoga teman-teman semua bisa terberkati oleh firman hari ini ya. Nah, sebelum kita tutup ibadah hari ini, ada beberapa pengumuman yang ingin aku sampaikan. Jadi, di minggu depan kita akan mengadakan student fellowship yang spesial banget. Namanya adalah worship. Nah, jadi kita akan lebih kemas ibadah kita secara berbeda, di mana worshipnya itu
lebih spesial juga dengan pembicara yang spesial. Pasti penasaran kan? Jadi jangan lupa untuk ajak teman-teman yang lainnya juga ya untuk ikut worship night di minggu depan seperti biasa jam 5 sore. Selain itu, Spiritual Growth juga akan mengadakan SGDC atau yang kita kenal sebagai Spiritual Growth Discipleship Camp, dan juga ada Youth Conference. Nah, jadi aku mau ajak teman-teman untuk kita lihat di Instagramnya di SGDC_UPH dan juga YouthConf_UPH. Jadi semua informasinya pasti ada di sana. Nah, kegiatan ini akan dilakukan sekitar bulan April hingga Mei. Jadi teman-teman semua, yuk dicek Instagramnya dan diikuti setiap informasi yang dibagikan di Instagram tersebut. Jangan lupa ya, jangan sampai ketinggalan loh. Nah, itu aja pengumumannya dari aku. So, thank you banget teman-teman semuanya. Dan untuk menutup ibadah kita hari ini, aku mau ajak teman-teman semua untuk kita berdoa. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami boleh terberkati oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami yang boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan, agar sekiranya setiap firman yang ditaburkan dalam hati kami Tuhan boleh tertanam dengan baik Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat dan berbuah manis Tuhan. Dan kiranya kami dapat kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan pembicara-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, berkati kehidupan beliau, berkati apapun yang dikerjakan, apapun aktivitasnya, berkati juga keluarganya Tuhan, tambah-tambahkan hikmat dan berkat daripada-Mu Tuhan. Biar sekiranya Engkau terus pakai pembicara-Mu ini Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan, untuk selalu menjadi berkat bagi sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan sisa hari kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau beraktivitas kembali Tuhan, dan biarlah Engkau yang turut menyertai, Engkau yang turut menjagai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, dan kami bersyukur kalau kami boleh menyelesaikan ibadah pada hari ini dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Kami mau kembalikan semuanya ini Tuhan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. See you minggu depan. Jangan lupa juga bahwa masih ada banyak kegiatan lain dari Spiritual Growth yang bisa kalian ikuti. Ada Basic, Brother and Sister in Christ, yang merupakan kelompok kecil atau kelompok pemuritan di UPH Lipo Village. Ada juga Prayer Meeting, yaitu komunitas berdoa dan sharing yang diadakan setiap hari Minggu jam 7 malam. Ada juga Santuy, saatnya bersekutu yuk, yaitu komunitas untuk bersantai, mendengarkan firman Tuhan, dan bersekutu bersama yang diadakan setiap hari Senin jam 7 malam. Ada juga Student Fellowship, yaitu sarana ibadah di mana mahasiswa UPH dapat berkumpul, bersekutu, dan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan, yang diadakan setiap hari Jumat jam 5 sore. Jangan lupa untuk cek and follow sosial media kita juga ya. So, have a nice day God's people!